sawit itu dibutuhkan dunia. Dunia itu sangat membutuhkan Indonesia. Jadi untuk khususnya sawit. Nah, mereka sangat khawatir dengan segala yang gonjang-ganjing terjadi di Indonesia. Saya kan udah kemana-mana kemarin ke Amerika, ke Eropa, kemudian ke Pakistan, kan ketemu teman acaranya Globe Oil di Swiss, India, kan gitu, Swiss, di Swiss juga, sebelum di India. Mereka sangat khawatir dengan Indonesia apabila terjadi gonjang-ganjing sehingga suplai minyak sawit Indonesia ke dunia menurun. Nah ini mereka sangat khawatir. Mereka butuh minyak sawit. Pangsa pasar sawit di dunia itu terhadap minyak nabati itu 33%, sangat besar. Ya. Indonesia itu menyumbangkan itu lebih dari 50% kontribusinya terhadap dunia. Jadi dunia tuh butuh Indonesia. Tadi saya sampaikan bahwa gonjang-ganjing atau turbulensi ini harus cepat selesai. Saya berharap tahun 2026 ini harus semuanya selesai. Tidak ada lagi kemudian kebijakan-kebijakan baru yang justru mengkerdilkan sawit Indonesia. Nah ini kita berharap pemerintah panggil kita duduk bersama, kita selesaikan satu persatu. Masalah tata kelola apa semua, masalah yang menghambat permajaan sawit rakyat apa semua. Kemudian masalah yang rencana pemerintah misalnya akan bauran akan dinaikkan nanti seperti apa, apakah kita siap atau tidak. Siap dalam arti secara tidak mengganggu yang lain ya, gitu. Nah seperti itu. Nah saya berharap udah kita clear di tahun 2026 ini sehingga ke depan ini kita sudah menuju ke Indonesia emas yang memang kita canangkan rencana 100 juta ton. 100 juta ton nah, tetapi itu pun juga sekarang meragukan juga kalau terus tidak pernah selesai gitu. Tidak masalah-masalah tidak pernah selesai ya meragukan. Dengan kebijakan pemerintah dan juga pastinya ada ya bahasanya kalau naik pesawat ada guncangan-guncangan yang harus dirasakan teman-teman pelaku usaha di semua sektor Pak ya. Mulai dari hulu, hilir termasuk teman-teman petani. Nah, kita ingin bertanya pada Pak Edi. Apa sih yang dirasakan teman-teman pelaku usaha khususnya di sektor hulu sepanjang tahun 2025 Pak dengan adanya kebijakan baru, kemudian juga di penghujung tahun kita tahu ada ya isu-isu dan posisi kita juga menjadi yang sangat berpengaruh ya Pak ya. Betul. Karena seperti kata Pak Presiden kan banyak dunia yang membutuhkan sawit ini. Betul. Pak Presiden tahu sekali. Ya. Jangan sampai nanti ketika kembali ke luar negeri malah sawitnya juga nggak ditanyain lagi ya Pak. Betul. Iya. Di tahun 90 saya itu diminta untuk membuka daerah waktu itu masih Mamuju, Sulawesi Selatan. Waktu itu masih Sulawesi Selatan. Iya, betul. Ya. Betul-betul saya shock di sana. Saya merasa waktu saya terjadi awal itu saya ditempatkan di Riau itu saya udah merasa saya salah ngambil jurusan ini. Tetapi begitu di tempat Mamuju saya shock betul. Saya melihat apa? Di sana tidak ada infrastruktur. Yang sepeda motor tidak ada, sepeda ontel pun tidak ada coba. Yang ada adalah sapi dan gerobaknya. Selamat pagi sahabat sawit Indonesia. Hadir bersama saya Qoyim Amri, host dari Sawit Indonesia Podcast pada pagi hari ini. Jadi pagi hari ini kita kembali membahas isu dan topik yang menarik dalam sektor industri perkelapa sawitan di Indonesia. Hadir bersama saya juga Bapak Edi Martono. Beliau adalah Ketua Umum Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia, GAPKI. Selamat datang Pak Edi. Selamat pagi, terima kasih sudah diundang di sini. Terima kasih Pak Edi sudah hadir dalam episode kita Sawit Indonesia Podcast. Jadi ada banyak hal menarik Pak Edi yang akan kita bahas pada episode kali ini. Karena di sepanjang tahun 2025 ini industri sawit dalam pandangan majalah Sawit Indonesia ini menghadapi situasi yang luar biasa Pak. Harus cepat beradaptasi dengan kebijakan pemerintah dan juga pastinya ada ya bahasanya kalau naik pesawat ada guncangan-guncangan yang harus
dirasakan teman-teman pelaku usaha di semua sektor Pak ya, mulai dari hulu hilir termasuk teman-teman petani. Nah, kita ingin bertanya pada Pak Edi, apa sih yang dirasakan teman-teman pelaku usaha khususnya di sektor hulu sepanjang tahun 2025 Pak, dengan adanya kebijakan baru, kemudian juga di penghujung tahun kita tahu ada ya isu-isu informasi negatif mengenai kelapa sawit. Bagaimana pandangan Pak Edi? Baik, terima kasih. Memang sebenarnya kalau kita dalam kehidupan itu atau kalau kita naik pesawat, turbulensi itu hal yang biasa, yang kemungkinan bisa dikatakan kemungkinan terjadinya itu ya 90% lah pasti, apalagi dengan cuaca seperti sekarang pasti terjadi turbulensi. Nah, kemudian bagaimana dengan di industri sawit di tahun 2025? Memang kita bisa dikatakan sedikit shock lah ya, artinya bahwa sebenarnya kan sampai dengan pemerintahan yang lalu itu kan sebenarnya masalah-masalah sawit itu sudah hampir selesai sebenarnya. Hanya saja ada satu kementerian waktu itu, masih namanya KLHK, itu tidak segera menyelesaikan, kan begitu. Akibatnya terjadilah di tahun 2020 namanya Perpres nomor 5. Perpres nomor 5 itulah yang kemudian membuat teman-teman utamanya anggota GAPKI itu shock. Kenapa demikian? Karena beberapa yang sudah diproses di tahun 2024 atau pemerintahan yang lalu itu kemudian tiba-tiba di-cut menjadi aturan yang baru, sehingga yang tadinya bisa misalnya contoh 110A, 110B, kemudian itu 110A itu membayar denda, kemudian bisa dilanjutkan, tetapi ternyata teman-teman sudah membayar denda di tahun 2024 tidak juga keluar izinnya di tahun 2025. Ini yang membuat shock. Kemudian yang kedua adalah ada beberapa anggota kita itu contoh ya itu sudah mendapatkan HGU, kemudian tiba-tiba HGU-nya pun sudah perpanjangan, tiba-tiba kemudian masuk ke dalam kawasan hutan dan itu tidak bisa harus diambil kan gitu. Itu yang membuat shock. Nah, padahal sebenarnya kesalahan itu bukan murni kesalahan di perusahaan, karena waktu itu memang waktu HGU keluar pun karena tata ruang belum ada. Ini contoh-contoh. Kemudian plasma kita juga anggota kita itu tidak bisa melakukan replanting atau peremajaan sawit rakyat, tidak bisa mengakses dana BPDB karena ternyata arealnya yang sudah sertifikat zaman Pak Harto, zaman Orde Baru yaitu Pirtans juga masuk kawasan hutan. Nah, inilah yang sebenarnya guncangan-guncangan ini yang membuat teman-teman tuh shock. Nah, tapi ini sekarang sudah mulai agak inilah dengan sudah mulai ada beberapa setuju dengan adanya klarifikasi ini dengan Satgas PKH. Kemudian mereka beberapa bahkan sudah melakukan pembayaran. Tetapi kemarin tiba-tiba Bapak Presiden dalam pidatonya, dalam pidato waktu masalah swasembada pangan ya, beliau akan menambah lagi 4 sampai 5 juta loh, yang mana kan gitu. Kalau mau jujur, kita ini anggota kita yang perusahaan ini bahkan itu 500.000 pun tidak sampai. Jauh di bawah 500.000 tapi di atas 100.000 kan gitu. Nah, seperti itu. Nah, jadi yang mana lagi kan begitu. Nah, ini yang kadang-kadang membuat kita menjadi ini ada apa lagi? Nah, ini menurut saya tadi saya sampaikan di awal, turbulensi itu hal yang biasa. Tetapi kalau ini terjadi terus-menerus ini membahayakan ya. Kenapa demikian? Kita harus melihat juga kondisi bukan hanya Indonesia, kondisi global. Kondisi global ini sekarang sangat tidak kondusif dengan adanya perang di Timur Tengah atau di Gaza belum selesai, ditambah lagi Iran, ditambah lagi macam-macam lah yang ada rencana Amerika menguasai Greenland lah ini membuat kondisi global makin tidak jelas, makin tidak pasti. Nah, ini yang mesti hati-hati kita. Kita adalah produsen minyak sawit terbesar di dunia, tapi di sisi lain kita adalah konsumen minyak sawit terbesar di dunia. Ini harus jaga. Kita sudah membuktikan industri sawit bahwa sewaktu terjadinya COVID-19 di tahun 2020 sampai dengan 2022
dua yang itu waktu itu terjadi, industri sawit alhamdulillah tidak terkena dampaknya. Nah, justru memberikan sebuah devisa yang luar biasa. Nah, ini jangan sampai terjadi kalau turbulensi terus-menerus membahayakan untuk kita gitu. Baik. Bapak kan selalu mengatakan pelaku usaha ini kan sangat patuh. Ya. Patuh, sangat patuh sekali kalau kita mengikuti statement Pak Edi Martono di media ya mengenai perubahan regulasi ini. Artinya teman-teman pelaku usaha tetap ada optimisme Pak bahwa penyelesaian khususnya yang di kawasan hutan ini ada jalan keluarnya ya. Ya, kenyataan sekarang kan teman-teman yang sudah HGU pun masuk dalam, mereka membayar yang denda yang mereka diberikan kepada mereka bayar kan gitu. Artinya bahwa benar-benar mereka tuh patuh, artinya mereka tidak melawan, artinya tidak melakukan perlawanan, tetapi melakukan artinya klarifikasi kalau mereka tidak ini bukan sekian hektar, ini seharusnya sekian, dijelaskan lagi bahwa ini sebenarnya bukan arealnya perusahaan, ini adalah milik masyarakat, seperti itulah. Tapi artinya bahwa anggota GAPI, teman-teman anggota GAPI, mereka sangat patuh terhadap regulasi yang ada begitu. Dan mendukung ya Pak ya sepenuhnya ya. Betul. Kita mendukung sepenuhnya program pemerintah. Kita tahu bahwa sawit itu adalah menjadi tulang punggung ekonomi Indonesia, sehingga dan kita sebagai pelaku usaha yang menggerakkan ekonomi sawit tersebut, sehingga kita mesti sadar bahwa kita dibutuhkan juga oleh pemerintah untuk itu. Gitu. Tapi yang menarik teman-teman sahabat sawit Indonesia, Pak Edi juga, ini kalau saya baca data GAPI nih Pak, walaupun di tengah tadi guncangan, kemudian ada transformasi regulasi yang begitu cepat, dari nilai ekspor sawit ini masih ada peningkatan Pak. Januari ke Oktober saya baca data GAPI kurang lebih kalau dari aspek nilai itu 30 miliar dolar Pak. Januari Oktober 2025 lebih tinggi dibandingkan Januari Oktober 2024 yang itu 22 miliar. Ini artinya tadi seperti apa yang dibilang ya, bahwa kontribusi sawit ini memang sangat luar biasa. Di tengah guncangan aja masih bisa punya nilai yang luar biasa besar, apalagi kalau tidak diguncang-guncang ya Pak Edi ya. Seperti itu ya Pak. Iya. Jadi gini, saya jelaskan kenapa kok di tahun 2024 ini ekspornya turun, di 2025 naik ya. Kalau kita lihat data sepanjang 2024 itu harga sawit dunia itu lebih tinggi dari minyak nabati lainnya, sehingga negara-negara importir di mana dia bisa mengimport artinya bisa menggantikan minyak sawit dengan minyak nabati lain, dia gantikan. Tetapi tidak semua industri itu bisa menggantikan. Mereka tetap harus menggunakan sawit. Nah, itulah mereka kenapa terjadi penurunan. Nah, di tahun 2025 itu tidak terjadi terus-menerus. Pernah lebih rendah, kemudian lebih tinggi, tetapi seperti itu sehingga terjadi kenaikan. Nah, perlu diketahui lagi bahwa sawit itu dibutuhkan dunia. Dunia itu sangat membutuhkan Indonesia. Jadi untuk khususnya sawit. Nah, mereka sangat khawatir dengan segala yang gonjang-ganjing terjadi di Indonesia. Saya kan udah kemana-mana kemarin ke Amerika, ke Eropa, kemudian ke Pakistan, kan ketemu teman acaranya Globe Oil di Swiss India, kan gitu, di Swiss juga sebelum di India. Mereka sangat khawatir dengan Indonesia apabila terjadi gonjang-ganjing sehingga suplai minyak sawit Indonesia ke dunia menurun. Nah, ini mereka sangat khawatir. Mereka butuh minyak sawit. Pangsa pasar sawit di dunia itu terhadap minyak nabati itu 33%, sangat besar. Ya. Indonesia itu menyumbangkan itu lebih dari 50% kontribusinya terhadap dunia. Jadi dunia tuh butuh Indonesia. Nah yang itu harus kita betul-betul sadari. Kita sadari jangan sampai ini justru nanti backfire, malah menghantam kita sendiri. Misalnya nanti terjadi apa-apa, misalnya kemudian ekspor kita turun, harga minyak nabati dunia naik, otomatis sawit juga akan naik. Sedangkan kita itu tidak sadar, kita sebagai konsumen minyak sawit terbesar di dunia, kita tiap hari dari bangun tidur sampai tidur lagi ketemu produk sawit. Iya, betul. Artinya harga-harga itu akan juga naik. Apa yang terjadi? Akan terjadi inflasi. Coba bisa dibayangkan bagaimana kalau kita tidak punya
minyak sawit. Sawit. Saya minggu kemarin, hari Minggu saya sengaja ke mall, saya potret satu-satu itu harga minyak nabati yang lain. Minyak bunga matahari, minyak canola, minyak kedelai, saya foto. Itu contoh minyak bunga matahari itu harganya bisa 4 kali lipat atau bahkan 5 kali lipat dari minyak sawit 1 liternya. 1 liternya Pak. Coba, bagaimana kalau kita tidak punya sawit atau kita harus import, harus menggunakan minyak lain. Itu yang kadang-kadang teman-teman kita ini, masyarakat kita ya itu tercemar dengan kampanye negatif sehingga kita tidak mensyukuri bahwa kita punya sawit yang luar biasa mendukung ekonomi Indonesia dan kita juga kita manfaatnya luar biasa buat diri kita sendiri, buat masyarakat Indonesia. Tadi menarik yang dikatakan Pak Edi bahwa dunia ini mengamati Indonesia ya Pak ya. Apa yang terjadi di dalam negeri di Indonesia ini, kebijakan baru dari pemerintah itu juga menjadi perhatian dari pelaku industri minyak nabati global. Nah, kalau Bapak melihat tadi kan kurang lebih nilai ekspor ini kan di tahun 2025 sampai Oktober aja 30 miliar Pak. Sampai akhir ini kira-kira kalau dari pandangan Gapki analisisnya seperti apa Pak? Lalu apakah ada peluang Pak kita bisa lebih tinggi lagi di tahun 2026 ini Pak? Iya, kalau di tahun 2025 seharusnya sih udah pasti di atas 30 ya, mungkin sekitar 32 atau 33 miliar dolar. Nah, bagaimana di tahun 2026? 2026 itu memang tergantung tadi dengan turbulensi ini bagaimana, ya. Karena apa? Karena memang ini kalau kita melihat memang bagaimana yang sudah diambil alih ini, yang infonya menurut informasi ya, saya terus terang data resminya artinya benar-benar data realnya yang 3,6 juta katanya atau 4 juta yang informasinya dari Bapak Presiden bahwa itu sudah dikuasai, itu yang mana saya juga tidak tahu karena anggota kita itu tidak sampai 500.000 pun tidak sampai. Tidak sampai Tidak sampai 500.000 yang diambil alih. Ya. Okay. Saya agak membedakan sedikit dengan yang masalah Duta Palma ya. Duta Palma itu bukan masalah PKH. Duta Palma itu adalah masalah dia TPPU, tindak pidana pencucian uang kan begitu. Tapi dia bukan masalah kawasan hutan kan gitu. Nah seperti itu. Nah mungkin kalau ditambah dengan Duta Palma mungkin bisa jadi sampai 500 kan gitu, karena Duta Palma kalau tidak menurut informasi 200.000 sendiri kan gitu. Nah seperti itu. Nah saya melihat kalau ini bisa dikelola dengan baik, kemungkinan kita produksi tidak akan turun. Tetapi kalau di pengelolaan juga masih kira-kira masih butuh waktu untuk bisa, yang saya khawatir itu kan begini. Yang diambil alih itu kan tidak semuanya itu kan tanaman baru, bahkan tanaman tua yang harus di-replanting. Bahkan tanaman rusak katanya. Juga. Nah, yang dia bisa terjadi bukan kenaikan produksi, penurunan. Kalau dari penurunan produksi, sementara pemerintah sendiri akan menaikkan bauran P50 walaupun belum jelas, ya kan begitu. Anggap saja tidak jadi misalnya. Kalau misalnya tidak jadi pun terjadi penurunan ekspor, artinya devisa juga akan turun, kan begitu, karena ekspornya turun. Nah ini yang jangan sampai terjadi menurut saya. Jangan sampai juga nanti ini harus jelas pengelolaannya seperti apa. Jangan sampai nanti pengelolaannya tuh misalnya nih, karena dia melihat tanaman itu sudah tua atau apa, tinggal mereka tidak dirawat atau hanya tinggal panen, misalnya gitu. Apapun itu tanaman itu harus misalnya sudah tua ya harus digantikan. Kalau tidak nanti efeknya di tahun berikutnya. Dan itu butuh waktu untuk menggantikan itu, untuk melakukan replanting kan gitu. Seperti itu. Ada ini yang harus diwaspadai ya Pak. Betul, makanya saya bilang turbulensinya itu tidak boleh terlalu lama. Harus segera misalnya stop, apa yang harus kita perbaiki? Tata kelola itu harus segera. Jangan sampai di molor akhirnya akan berdampak berkelanjutan. Gitu. Dan ini jangka panjangnya luar biasa nih Pak Pak kalau tidak cepat diantisipasi ya Pak. Kemudian juga tadi bicara salah satu B50 nih Pak. Kan kabarnya memang akan masih penundaan dulu ya Pak ya. Teman-teman dari sektor hulu melihatnya seperti apa Pak untuk penundaan ini? Begini, kita memang memberikan masukan kepada pemerintah ya baik langsung maupun tidak langsung. Artinya begini,
sebenarnya kalau kita melihat dengan data kita, kalau kita melihat produksi cukup kalau mau dipaksakan ya, tetapi kan pasti ada yang dikorbankan. Iya. Yang paling memungkinkan dikorbankan adalah ekspor. Iya. Kenapa demikian? Tidak mungkin kita mengorbankan konsumsi dalam negeri kan begitu. Iya. Tidak mungkin. Pasti ekspor. Nah itu. Nah kalau ekspornya berkurang, sementara untuk biodiesel, mandatory biodiesel yang PSO itu kan dibiayai dari pungutan ekspor. Pungutan ekspor. Nah kalau ekspornya berkurang, pungutan ekspor kan turun. Iya. Apakah ini mau di APBN? Sedangkan pemerintah sendiri programnya kan luar biasa. Iya. Makan bergizi gratis, sekolah rakyat, gratis, iya. sekolah rakyat dan lain-lain yang luar biasa. Menurut saya luar biasa program itu. Nah ini kan butuh dana yang cukup besar. Nah ini menurut saya mesti hati-hati. Jangan sampai justru yang rencana akan semua mandiri di energi ternyata justru tidak tercapai karena tadi biayanya dari pungutan ekspor kita berkurang, tidak mencukupi lagi. Yeah. Kalau itu dipaksakan dinaikkan, dinaikkan, kita makin tidak kompetitif harga minyak sawit kita. Begitu. Nah ini yang juga akan menurunkan ekspor kita juga kalau tidak kompetitif begitu. Betul. Karena kan kabar terakhir yang pungutan ekspor memang sudah naik nih Pak. Rencana akan dinaikkan 2,5%. 2,5%. Oke lah, kalau 2,5% itu hitung-hitungan kita itu akan menekan harga CPO kira-kira 3% akan berkurang ya. Nah harga TBS nanti akan ketekan kira-kira 7-8%. Iya. Nah mungkin kalau untuk 3% mungkin dianggapnya masih kecil lah gitu ya. Oke masih wajar macam gitu. Tetapi nanti mungkin si petani akan kaget, ini kok harga saya jadi turun misalnya gitu. Memang sebenarnya ini sebaiknya memang tidak dinaikkan, tetapi kan pemerintah ini sudah melihat bahwa ini nggak cukup kalau ini, karena memang dana PI itu kan bukan hanya untuk biodiesel, untuk permajaan sawit rakyat, untuk kampanye Sarpras, positif dan macam-macam, untuk sapras kan itu, sarpras kan. Jadi saya rasa kalau memang wajar kenaikannya, menurut saya sih seharusnya teman-teman kita petani juga menerima seharusnya ya, karena mereka juga butuh dana itu untuk mereka juga, untuk replanting, untuk beasiswa anak-anak mereka kan begitu, seperti itu. Kalau tidak mencukupi ya apa boleh buat, tetapi harus dilihat sampai batas mana kenaikan itu kan gitu. Kalau nanti tiba-tiba kenaikannya terlalu tinggi menekan juga tidak bagus juga. Tidak ya, bagus Pak? juga. Iya. Lalu apa yang mungkin dibutuhkan Pak? Ya artinya untuk mengimbangi lah. Oke, misalkan pungutan ekspor ada kenaikan, kemudian apa yang dibutuhkan dari pelaku usaha? Sebenarnya kalau saya melihat ya, yang kunci utama yang harus betul-betul segera diperbaiki adalah peremajaan. Ya. Utamanya peremajaan sawit rakyat. Ini contoh ini kita lihat ya. Kenapa kok produksi agak naik di 2025 ya? Kenapa demikian? Karena replanting perusahaan-perusahaan itu sudah mulai panen. Tetapi kita lihat data replantingnya petani atau sawit rakyat itu sangat kecil, tidak pernah mencapai target. Jadi dana BPDP itu yang diakses itu sangat kecil. Nah ini kalau tidak segera diperbaiki, artinya produktivitas tidak bisa dinaikkan sehingga produksi tidak naik, ini akan membahayakan. Percuma kita mau nanti apa nggak ada. Yang paling utama adalah harus dinaikkan produksi dengan peningkatan produktivitas tadi, perbaikan tanamannya. Karena tanaman itu kan persis kita juga, kalau udah tua mau dikasih makan sekian ya tetap segitu aja, kan begitu ya. Sebenarnya sama, itu makhluk hidup, ya harus kita ganti dengan yang baru. Kita ganti baru. Contoh yang terjadi di anggota kita nih, yang tadinya petaninya tuh hanya 10 ton per hektar per tahun TBS, begitu replanting langsung di atas 20 ton, begitu. Setelah tahun keempat, sudah langsung udah 22. Itu benar-benar itu bukan ini. Karena apa? Bibitnya bagus, dikelola dengan bagus, artinya pupuknya benar semua. Yang kita lihat teman-teman petani yang lalu itu kan bibitnya nggak jelas kan gitu. Dan sekarang mereka mau tebang, Pak kalau saya tebang saya makan apa? Kan gitu. Nah ini juga harus diselesaikan masalah ini, menjadi PR kita bersama. Supaya teman-teman petani juga mau nebang pohonnya, mau mengganti
Nah, mungkin apa? Mungkin dicarikan jalan keluar, misalnya sekarang mungkin dengan apa namanya tanaman sela, misalnya dengan tanaman sela. Tetapi misalnya tanaman sela tidak mencukupi juga, mungkin perlu dibantu biaya hidup misalnya selama menunggu kayak begitu. Nah, duitnya dari mana? Bisa juga makanya kalau dana PE itu cukup, bisa juga misalnya dari PE, atau pinjaman dari bank selama menunggu, habis itu harus membayar, misalnya begitu. Ini harus carikan jalan keluar, kan begitu. Sekarang intercropping atau tanaman sela sudah berjalan dengan tanaman jagung tetapi kan keberhasilannya kan belum terlihat kan gitu. Nah, ini yang harus, kalau tidak nanti percuma kita mau melakukan, kalau tidak kita perbaiki atau kita tidak ganti replanting, itu tidak akan bisa meningkat, utamanya di sawit rakyat. Kenapa demikian? Karena sawit rakyat itu 41%. Kan gitu. Sekarang kepemilikan ya Pak. Kepemilikan itu sangat besar. Betul. Gitu. Dari data yang kami peroleh Pak, kan target itu kan kurang lebih setahun itu 180.000 hektar Pak. Tapi realisasinya juga masih kecil Pak, saya lihat. Ada progres di tahun 2025, tapi memang masih terlalu jauh. Idealnya kalaupun tidak sampai 180.000, idealnya berapa sih Pak kalau pandangan GAP ini? Iya, kalau gini, mestinya tadinya kan 200.000, tidak pernah tercapai, turunin 180.000, itu betul. Tidak juga tercapai, kan gitu. Ya mestinya memang harusnya itu seharusnya 180.000 itu malah justru udah paling bottom banget ya, harus bahkan seharusnya lebih dari itu kalau mau segera ini ya untuk bisa supaya mengejar dengan program kita yang mau meningkatkan bauran, kemudian supaya tidak mengganggu pasar internasional sehingga harga tidak terganggu, misalnya jadi naik yang luar biasa sehingga kita sendiri mengenai kita juga terjadi inflasi tadi. Nah itu, jadi itu yang harus kita evaluasi bersama, apa sih yang bikin menghambat. Ya seperti itu. Mungkin di program kemitraan dengan perusahaan, kenapa kok perusahaan takut misalnya kok memberikan jaminan misalnya, pasti ada sesuatu. Mungkin ini kalau ini bisa dipanggil oleh APH misalnya begitu dengan itu yang mesti sama-sama kita duduk bersama, kita ini ayo kita selesaikan mana yang sekarang menghambat. Harus begitu, termasuk yang petani itu apa yang bikin menjadi masalah itu sehingga kok sekarang petani kok enggan atau ini ya tadi sampaikan lah, kalau saya tebang pohon itu saya makan apa, kan begitu, saya butuh biaya makan hidupnya itu nyekolahin anak. Nah itu. Nah kemudian dalam masih di kebijakan perdagangan nih Pak, kan tadi kita juga ada devisa hasil ekspor Pak, DHE kan, yang pemerintah inginnya mungkin disimpan dulu ya Pak di bank-bank himbara selama setahun ya. Nah dari teman-teman pelaku usaha sendiri melihatnya dengan kebijakan ini, apakah memang bisa dijalankan atau memang kalaupun agak berat ada penyesuaiannya harus seperti apa Pak? Oke nih ya, baik, pertanyaan bagus tuh karena ini baru mau dijalankan di tahun 2026. Jadi begini. Di awal DHE itu ditahan 30%. 30%. Ya, ke waktu itu tidak sampai setahun, tetapi kalau nggak salah 3 bulan atau berapa, tidak boleh dicairkan sama sekali. Kemudian dirubah menjadi 100%, tetapi boleh dicairkan dalam bentuk rupiah untuk biaya operasional dan lain-lain. Kan gitu. Nah, di 2026 itu akan ditahan 50% selama 1 tahun, tidak boleh dicairkan. Harus diletakkan di bank himbara. Kemudian itu bisa jadi jaminan. Nah, yang menjadi masalah adalah begini. Kita ini biaya operasional kalau kita kebun dan dan termasuk hilirnya, itu kita itu kalau kita kelola dengan baik itu biayanya lebih dari 50%. Ya, artinya bahwa itu dikelola dengan GAP ya, Good Agricultural Practices itu lebih 50%, nggak cukup 50%. Gitu ya. Nah, pasti harus pinjam kan? Ujung-ujungnya kalau pinjam, berarti kan tidak mungkin pinjam nggak ada bunga kan? Betul. Kan berarti nambah biaya. Apa yang terjadi? Yang terjadi adalah nanti pasti mereka akan menggantikan biaya tersebut kan? Dengan apa? Harus ada kenaikan harga. Kenaikan harga akibatnya menjadi tidak kompetitif, atau yang seperti yang terjadi di PE adalah akan menekan harga CPO dan harga TBS petani. Ujungnya petani juga akan kena kalau itu terjadi kenaikan biaya. Udah arahnya pasti persis dengan PE.
Nah sebenarnya pemerintah tuh tidak usah khawatir kalau dia akan melihat devisa terbang atau kembali atau tidak. Sudah ada sistem namanya Simodis dari Bank Indonesia, di mana begitu kita keluar PPE atau pemberitahuan pabean ekspor, ya itu otomatis akan dimonitor oleh Bank Indonesia dana tersebut, devisa tersebut, pembayaran kemana ini, ya. Kalau dalam 3 bulan tidak masuk ke Indonesia, akan mendapatkan surat teguran. Kalau itu pun tidak masuk, bahkan ekspor berikutnya akan di stop. Dia tidak dibolehkan untuk ekspor. Untuk ekspor. Artinya bahwa pengawasan sudah ketat sebenarnya yang terjadi. Nah ini kami belum tahu apakah ini akan dijalankan, implementasikan di tahun ini. Tetapi kami sudah memberikan masukan secara tertulis kepada pemerintah bahwa ini bisa memberatkan. Kan gitu. Ujung-ujungnya memang petani juga akan terdampak kan gitu. Karena ini persis PE sebenarnya gitu. Dengan kenaikan itu karena harus pinjam, walaupun itu oke lah. Itu bisa jadikan jaminan. Tapi jaminan oke, tetapi kan tetap ada biaya. Iya, nggak mungkin kita jaminan terus tidak ada bunga misalnya, kan tidak mungkin. Nah, kemudian apa Pak? Kalau lihat poin-poin usulan yang disampaikan ke pemerintah nih terkait salah satunya tadi kita mohon supaya jangan kembali seperti semula. Kalau memang tidak bisa, misalnya benar-benar tidak bisa, ya tidak, angkanya tidak sebesar itu. Misalnya 5 atau 10%, maksimum 10%. Ini kan 50% ya Pak. Ini 50%. Luar biasa itu. Ya seperti itu. Jadi tekanannya makin berat lagi nih ya, Pak. PE-nya naik, kemudian tambah DHE. Inilah yang mestinya ini yang terjadi di turbulensi lagi kan. Akibatnya ini sebenarnya dunia luar atau negara-negara importir itu mengamati ini. Jangan sampai ini terjadi gonjang-ganjing luar biasa sehingga suplai ke dunia kita menjadi bermasalah. Turun misalnya gitu. Nah ini yang mereka khawatir gitu. Dan berdampak ke Desaeng juga ya Pak. Iya, betul. Pastinya ya, Desaeng ekspor kita nih. Betul. Lalu Pak Edi, nah ini kalau boleh tahu juga kira-kira di tahun ini Pak, dari aspek konsumsi gitu kan, ini pertanyaan biasanya wartawan nih yang mau tahu nih, berapa estimasi, ya tadi sudah disampaikan kalau produksi kan memang ini masih agak sulit juga ya Pak melihatnya ya, walaupun di tahun lalu ada kenaikan. Tapi kalau di tahun ini sendiri Gapki punya estimasi berapa Pak untuk produksi, kemudian konsumsi dan juga ekspor Pak? Apakah ada kenaikan atau mungkin ya stagnan atau malah ambles gitu Pak? Jadi kalau kita lihat ya, kita ini yang membuat kita konsumsi itu naik terus itu adalah mandatory biodiesel. Kalau konsumsi untuk pangan itu naik tapi tidak terlalu besar. Tidak besar. Ya, sedikit kan gitu. Nah, kalau prediksi di tahun 2026 kita beranggapan bahwa mandatory biodiesel akan dilakukan di semester 2 misalnya. Berarti kira-kira ekspor kita akan berkurang 1,5 juta ton, kan begitu. Nah ini yang akan terjadi. Nah bagaimana dengan produksi misalnya? Produksi itu apabila pengelolaannya benar, ya artinya bahwa yang termasuk diambil alih apa pengelolaannya bagus, seharusnya masih ada kenaikan 5-6%. Ya itu masih ada kenaikan. Karena terbantu juga oleh replanting perusahaan tadi, gitu. Jadi seperti itu. Nah ini makanya kita lihat saja apakah pemerintah tetap akan mengimplementasikan mandatory B50 atau tidak. Tetapi kita sudah sampaikan juga bahwa ini pasti terjadi penurunan. Saya melihat pernah juga mendengar pidato Bapak Presiden. Bapak Presiden menyampaikan bahwa beliau juga udah mengerti bahwa ini juga nanti akan berakibat pada beberapa dampaknya gitu. Nah ini yang memang tadi saya sudah sampaikan di awal bahwa Indonesia itu dibutuhkan dunia. Ya dunia itu khawatir dengan semua yang terjadi di Indonesia untuk khususnya minyak sawit, karena minyak sawit itu ternyata sangat dibutuhkan dunia gitu. Walaupun di kampanye negatifnya luar biasa tetapi Pak, mereka membutuhkan minyak sawit. Ya begitu. Pak, lalu ini kan BKPM juga baru merilis data Pak, investasi di hilirisasi sawit itu sekitar 62 triliun ya. Kalau di hulu sendiri sebenarnya teman-teman pelaku usaha ini masih ada minat nggak sih Pak dalam investasi ya, misalkan entah bangun pabrik sawit gitu kan, atau mungkin dalam pembangunan atau investasi yang lain Pak?
Ini kalau di hulu sebenarnya untuk misalnya contoh bangun pabrik sawit. Sebenarnya kalau bangun pabrik sawit dalam arti perusahaan kemudian yang sekarang eksis ya, kemudian membangun rasanya sudah tidak misalnya karena sudah kapasitasnya justru sudah berlebih sekarang. Sudah berlebih. Nah, ini malah justru kayak yang terjadi mereka pabrik-pabrik itu rebutan TBS kan gitu. Rebutan TBS Ya, apa ini sekarang yang ya? bahaya justru yang akhirnya kemitraan-kemitraan itu pada rusak karena adanya pabrik-pabrik pabrik-pabrik. tersebut. Iya. Nah, yang utama justru di hulu ini adalah bukan investasi untuk pembangunan pabrik atau pengembangan kebun baru karena kebun baru itu sebenarnya sejak adanya Inpres nomor 5 tahun 2019 ini sudah tidak boleh lagi mengembangkan sawit Moratorium ya, Pak ya? udah moratorium, kemudian belum selesai moratorium udah keluar Inpres nomor 5 2019 pun. Nah, seharusnya tidak ada lagi pembangunan kebun baru kecuali yang kemarin di Papua itu kan memang pemerintah. Pemerintah memang untuk energi kemungkinan kan gitu. Nah, kalau untuk swasta rasanya tidak ada. Nah, paling untuk investasi adalah mungkin permajaan pabriknya misalnya. Yang tadinya model lama dibikin yang lebih canggih sehingga dia lossesnya rendah seperti itu. Kemudian misalnya contoh untuk investasi itu misalnya masalah limbah, bagaimana limbah itu bisa dikelola dengan baik untuk energi misalnya lebih paling sebatas itu. Kemudian bagaimana untuk meningkatkan produktivitas lebih baik ya, misalnya seperti itu. Nah, jadi tidak ada misalnya untuk ekspansi saya rasa tidak ada. Termasuk kalau pembangunan pabrik baru mungkin hanya untuk permajaan pabrik saja supaya lebih modern, dibuat lebih modern sehingga lebih efisien gitu. Ya artinya kalau dari sektor hulu ya mengerem ya Pak ya? Iya betul. Lebih banyak mengeremnya. Betul. Nah kemudian tadi Bapak juga bilang kan ini arahnya sekarang intensifikasi sawit Pak. Gapki sendiri apa yang dilakukan Pak dalam rangka mendukung intensifikasi Pak? Nah ini. Anggota Gapki kemarin kan saya disampaikan di awal kan sempat shock ya dengan adanya di tahun 2025. Akibatnya mereka sedikit ngerem juga. Ini jangan-jangan kebun saya mau diambil kan gitu. Ya, sehingga sempat kemarin terhambat kan, artinya bahwa investasi yang akan dilakukan untuk permajaan, misalnya tadi yang saya bilang untuk pabriknya, untuk kebunnya, apa semua, mereka akhirnya direm dulu, menunggu kepastian ini bisa dilanjutkan atau tidak kan gitu. Nah kita lihat di tahun 2025 kalau ini semua dianggap selesai ya mereka pasti akan melakukan seperti itu. Ya, karena mereka shock juga ini lanjut enggak ini? Jangan-jangan ini udah saya bangun lagi diambil kan gitu seperti itu. Karena yang saya tahu kan juga misalkan kalau Gapki sendiri kan ada konsorsium ya Pak ya. Iya. Serangga penyerbukan, dan ini bahan tanaman ya. Itu sudah sejauh mana Pak? Sudah jalan, sudah jalan dengan yang awalnya dengan Tanzania. Dan kita sudah sudah juga kan itu ada kesepakatan antara kita dengan Tanzania. Mereka minta mereka untuk meningkatkan SDM mereka. Kita training di Medan, di PPKS, di Sofin, kemudian kita sekolahkan juga di sini di IPB ada S2 kan gitu. Untuk mereka supaya lebih bagus lagi karena tanaman itu kan dari mereka, tetapi mereka tidak bisa justru bagus pengembangannya sudah di Indonesia, Malaysia kan gitu. Nah seperti itu. Nah itu tetap kita lakukan karena itu tidak bisa berhenti. Tetap nanti ini serangga penyerbuk mudah-mudahan nanti setelah nanti pada waktu rencananya sih dalam ulang tahun Gapki nanti di bulan Februari atau mungkin Maret ya karena pas kena puasa kita akan launching itu. Launching LED busnya Pak. Untuk masalah di ini ya di sana di Sumatera. Nanti rencana mungkin nanti terbatas dulu ya. Kita sebarkan terbatas dulu, tidak langsung semua sentra sawit. Jadi ada beberapa daerah ya. Anggota konsorsium dulu sambil diamati seperti apa. Kita berharap sih hasilnya bagus ya karena memang kita tuh butuh serangga baru ya karena serangga kita udah terlalu lama. Kita terlalu lama dan sudah tidak agresif lagi. Ini kita butuh yang agresif sehingga pembentukan buahnya lebih bagus. Lebih bagus ya Pak ya. Gitu. Ini artinya juga salah satu upaya untuk peningkatan produksi dan produktivitas ya Pak ya. Betul. Iya. Kemudian Pak Bapak sendiri kan mungkin di akhir-akhir tahun 2025 kan juga kita lihat isu
negatif terhadap sawit, Iya. dikaitkan ke masalah kebencanaan Iya. di Sumatera. Iya. Lelah nggak sih Pak melihat Oh, itu sangat isu-isu melelahkan. Jadi tersebut? sangat melelahkan. Itu jadi yang dari teman-teman yang di WA grup lah, wartawan lah. Iya. Tetapi saya tidak berani banyak komentar. Kenapa Iya. demikian? Karena saya belum lihat buktinya yang benar. Iya. Hanya saya melihat di TV bahwa contoh ini yang ada di situ kayu-kayu gelondongan, Ya, yang kemudian bahkan ada nomornya, ada ini. Ya itu saya yakin bukan dari sawit. ya, Saya meyakini sekali itu bukan sawit. Sawit tidak ada seperti itu. iya, Nah kemarin saya bersyukur saya mengakui bahwa awalnya saya tidak tahu bahwa itu anggota GAPKI yang PT TBS itu, iya, ya. Nah kemudian wartawan tanya, saya memang belum tahu. Saya cek betul anggota GAPKI Sumatera Utara. Nah kemudian coba cek dulu deh. Ternyata tim dari IPB turun ke sana melihat. Saya tidak banyak komentar dulu. Saya harus ada bukti saya baru komentar. iya. Kan gitu. Kemudian setelah melihat ke sana ternyata beda das. Nah, itu yang timnya Prof Yanto itu yang turun ke sana. Nah, itu beda das. Kemudian ternyata juga memang bukan itu setelah tim masuk. Nah, itu baru saya berani bahwa itu bukan penyebabnya karena memang ada tim yang turun ke sana dan Kajian itu ilmiahnya ada kajian ya, Pak? ilmiahnya Iya, ada iya. dan itu tidak dilakukan para profesor dan doktor yang ke sana. Iya. Bukan ece-ece yang turun kan. Betul. Memang beliau memang ngerti betul Betul. mengenai itu. Iya. Jadi seperti itu. Jadi saya sih berharap yang tadi saya sampaikan teman-teman masyarakat Indonesia tuh harus menyadari bahwa kita itu butuh sawit. Kita adalah konsumen minyak sawit terbesar di dunia. Jangan sampai seperti itu semuanya dikaitkan sawit penyebab bencana ya. Padahal sekarang kalau kita lihat coba sawit itu kalau menurut data Kementan itu kan masih 16,8 juta hektar. Iya. Sedangkan menurut data dari Kementerian Kehutanan itu luas kawasan hutan itu 125 juta. Ya. Luas kawasan Luas ya. Saya tidak menyebutkan luas hutannya. Luas hutan mungkin sekitar 70 juta. Ya. Sawit itu hanya menggunakan 16,8, hanya 13% kira-kira. Ya. Ya. Seperti itu. Nah, ini kan apakah betul 13% itu kemudian menyebabkan bencana nasional? Ya sampai yang terakhir itu aja kebakaran Teradron yang ada di Kemayoran dikaitkan kan juga dengan sawit. Kan. Ini karena habis motret sawit sehingga itu untuk Menghilangkan jejak. dibakar itu gedung. Itu benar luar biasa tuh Pak itu. Jadi luar fitnah biasa. itu kalau itu Ya, fitnah tuh Pak. Kalau itu. Tetapi gini, negatif itu kalau terus menerus itu disampaikan dan kita hanya diam saja, itu bisa menjadi positif. Iya. Kan gitu. Itu yang kita harus hati-hati. Gitu. Tapi Pak Edi menghadapi ini semua nggak lelah Pak? Mungkin ganti sawit atau ganti ke bisnis lain lah. Nah, lelah pastilah. Iya. Ini contoh yang terakhir, Pak Gubernur Jawa Barat, Iya. ya kan, memberikan surat edaran bahwa tidak Melarang boleh ya. menanam sawit di Jawa Barat. Nah kita kan tahu yang di Jawa Barat itu yang nanam yang paling besar kan PTPN. Betul. Dan PTPN juga melakukan konversi beberapa iya. tanamannya menjadi sawit. Artinya bahwa itu yang menguntungkan. Contoh yang nggak usah jauh-jauh lah dari kota Jakarta di Bogor. Ada pabrik kelapa sawit milik PTPN. Iya betul. Ya, apakah Bogor terjadi bencana? Iya. Gara-gara kan nggak juga. Betul. Memang sudah lama. Yang saya khawatir adalah, saya setuju ya. Artinya bahwa tidak semua daerah itu cocok untuk sawit. Benar, Saya Pak. sangat setuju. Bahkan beberapa daerah di Jawa Barat itu, contoh Cirebon itu udah cocoknya untuk tebu. Iya. Bisa yang paling ditanam sawit, bisa mungkin tumbuhnya bisa, tapi produksi tidak akan optimal. Tidak akan optimal. Bahkan mungkin akan malah tidak berproduksi nanti kan gitu. Ini kan sayang, lebih baik tanaman lain yang lebih cocok kan gitu. Saya setuju. Tetapi kalau yang sudah ada dan berproduksi dengan baik dan di situ ada tenaga kerja, jangan sampai nanti itu dipaksakan dikonversi menjadi tanaman lain yang artinya dari segi ekonominya bagaimana? Masih di tanda tanya ya Pak ya. Betul. Dan yang kedua adalah kalau itu dikonversi menjadi tanaman, udah pasti ada perubahan, pengangguran pasti terjadi. Kan kita tidak tahu tanaman apa. Misalnya gini, dari sawit kemudian ini cocoknya kita coba tanam kopi saja atau karet. Karet saja di daerah lain banyak yang sudah mereka konversi menjadi sawit. Kenapa demikian? Karena mereka menganggap sudah tidak menguntungkan kan gitu. Seperti itu. Nah, ini yang jangan sampai terjadi seperti itu. Yang tadinya ekonomi sudah bagus, kemudian dikonversi menjadi masalah baru. Ini jangan sampai nanti
wah BUMN ini malah penyumbang pengangguran misalnya begitu. Nah ini yang sangat sampai terjadi. Saya setuju kalau yang tadi bahwa tidak semua daerah betul. Iya benar Pak. Seperti Ya itu. mungkin kalau Jawa Barat kan juga hanya saya lihat datanya 15.000 hektar Pak. Iya kecil. Dan Tapi kan kecil itu kan sudah memberikan sumbangan ekonomi luar biasa juga. Pak. Begitu. Iya, karena penyerapan tenaga kerjanya juga ribuan Pak. Iya di makanya Jawa kan Barat. sayang gitu kan. So kalau misalnya nanti dikonversi menjadi masalah baru pengangguran dan ekonomi juga nanti bermasalah di daerah sekitar situ kan gitu. Ya. Lalu Pak Edi, ini ya bicara harapan ya, ini kan tahun 2025 kan lagi-lagi kan masalah penegakan hukum ya Pak ya, dilakukan oleh teman-teman Satgas. Kalau Gapki sendiri melihat apa sih yang diharapkan tahun 2026 ini? Apakah ya mungkin bisa lebih bisa diajak dialog, diskusi atau seperti apa Pak harapannya? Tadi saya sampaikan bahwa gunjang ganjing atau turbulensi ini harus cepat selesai. Saya berharap tahun 2026 ini harus semuanya selesai. Tidak ada lagi kemudian kebijakan-kebijakan baru yang justru mengkerdilkan sawit Indonesia. Nah ini kita berharap pemerintah panggil kita duduk bersama, kita selesaikan satu persatu. Masalah tata kelola apa semua, masalah yang menghambat permajaan sawit rakyat apa semua, kemudian masalah yang rencana pemerintah misalnya akan bauran akan dinaikkan nanti seperti apa, apakah kita siap atau tidak. Siap dalam arti secara tidak mengganggu yang lain ya, gitu. Nah seperti itu. Nah saya berharap udah kita clear di tahun 2026 ini sehingga ke depan ini kita sudah menuju ke Indonesia emas yang memang kita canangkan rencana 100 juta ton. 100 juta ton nah, tuh, Pak. tetapi itu pun juga sekarang meragukan juga kalau terus tidak pernah selesai gitu. Masalah-masalah tidak pernah selesai ya meragukan. Ya harapan PD kan 2026 ini selesai lalu kita bisa membangun lagi ya Pak ya. Membangun lagi. Konsentrasi lagi untuk meningkatkan produksi kita begitu. Ya karena kan dampaknya juga misalkan seperti ISPO sendiri kan ini kelihatannya jalan di tempat jadinya Pak. ISPO, PSR, teman-teman petani. Dan tapi Bapak optimis Pak, 30 tahun ke depan ini sawit masih ada nih Pak di Sumatera, Kalimantan, Sulawesi. Menurut Pak Edi? Iya, kalau hidup kan harus optimis. Ya. Nah, saya harus bilang saya optimis. Kalau saya nggak pesimis ya berarti makin bahaya kan. Saya makin nggak semangat. Iya. Tetapi kembali lagi optimis dengan catatan, tetap dengan catatan bahwa ini masalah-masalahnya harus selesai segera, sehingga kita bisa konsentrasi untuk melihat masa depan, untuk menuju ke masa depan yang lebih baik. Itu dengan catatan itu, saya optimis. Tetapi tadi harus segera ini selesaikan, tidak ada lagi di 2027 masalah-masalah baru yang mengkerdilkan industri sawit ini. Selesai, kita memandang masa depan. Untuk industri sawit yang lebih baik. Karena lagi-lagi ya Pak ya, sawit dibutuhkan dunia dan juga di dalam negeri, gitu kan. Dan itu butuh pasokan sawit yang sangat yang sangat kuat ya Pak. Dengan dukungan pemerintah dan juga teman-teman pelaku usaha. Kemudian kalau Pak Edi melihat juga ini kan salah satunya kan sekarang ada penundaan ya Pak untuk perpanjangan HGU atau pembaruan HGU, apakah ini juga ya diharapkan juga bisa selesai juga Pak di tahun ini? Betul, justru itu nanti menyebabkan ketidakpastian. Ini contoh yang tadi saya sampaikan. Ini kan teman-teman ini kan akan melakukan investasi dengan intensifikasi kan tadi. Dengan misalnya pabrik dibikin lebih modern, lebih efisien, produktivitas bisa lossesnya bisa lebih rendah, kemudian tanamannya juga demikian melakukan replanting. Ini kalau HGU-nya tidak segera diperpanjang, ini jangan-jangan memang tidak akan akan diambil kan begitu. Ini jadi tanda tanya kan begitu. Nah ini yang akan justru menghambat. Makanya saya bilang tadi optimis tapi dengan catatan ini harus selesai. Ada apa? Kenapa kok tidak bisa diperpanjang kan begitu? Kenapa kok tidak dikeluarkan? Padahal semuanya perizinan udah clear semua. Sampai di ujung kenapa kok di stop? Nah ini kita juga tanda tanya besar kita. Ada apa ini? Nah itu juga menghambat menjadi keraguan kita semua. Ini lanjut atau tidak? Begitu. Oke. Nah Pak, cerita Pak perjalanan Bapak sebagai pelaku usaha sawit. Kan kalau yang saya tahu kan dari tahun 80-an ya Pak Edi ya, sampai sekarang. Dulu gimana sih Pak? Orang mau nggak sih buka sawit itu di daerah-daerah remote area, daerah pedalaman?
Jadi gini, saya sedikit cerita nih perjalanan hidup saya. Saya tuh pelaku sejarah memang untuk membuka kebun-kebun sawit itu di daerah-daerah terpencil, remote area. Bahkan pertama kali saya mendarat itu saya ditempatkan, pertama kali saya kerja di Astra Agro Lestari. Waktu itu namanya masih Astra Agro Niaga. Nah, saya ditempatkan di Riau, ya kan. Nah, saya melihat, waduh, ini jangan-jangan saya tuh salah ngambil jurusan sekolah nih kan. Ngambil jurusan. Wah, gitu kan. Karena apa? Di tempat itu tidak ada listrik ya, tidak ada listrik. Kemudian air pun harus saya nimba ya. Saya tuh nimba, betul-betul saya nimba. Nimba sumur, Pak? Nimba sumur. Nimba sumur seperti itu. Nah, itu saya ditempatkan untuk membuka area Pier Trans. Kemudian setelah itu saya pindah ke Kalimantan Timur, saya membuka di sana. Kemudian saya di tahun 90 saya itu diminta untuk membuka daerah, waktu itu masih Mamuju, Sulawesi Selatan. Waktu itu masih Sulawesi Selatan. Iya, betul. Ya. Betul-betul saya shock di sana. Saya merasa waktu saya terjadi awal itu saya ditempatkan di Riau itu saya udah merasa saya salah ngambil jurusan ini. Tetapi begitu di tempat Mamuju saya shock betul. Saya melihat apa? Di sana tidak ada infrastruktur. Yang sepeda motor tidak ada, sepeda ontel pun tidak ada coba. Yang ada adalah sapi dan gerobaknya, ya. Tidak ada WC, ya. Yang bisa saya katakan ke sana itu saya butuh, misalnya saya mau ke sana naik kapal. Saya mesti berangkat dari Donggala itu jam 2 pagi, ya. Kemudian saya itu pakai ketinting, saya mesti ke tengah itu pakai kapal, bukan kapal tuh, sampan kecil sampai ke tengah karena itu kena karang, jadi harus kemudian berangkat jam 2 malam baru sampai tempat pembukaan areal tuh saya itu jam 5 sore. Itu kalau ada ombak bisa nginep kan itu. Seperti itu, ombak besar maksudnya. Nah, itu saya sampai istilah saya itu bahwa jin aja tidak mau buang anak di situ. Tetapi dalam hidup saya paling bangga, saya merasa bangga saya buka areal di Mamuju itu. Sekarang menjadi Sulawesi Barat, sekarang menjadi provinsi, ya. Yang tadinya satu kabupaten, sekarang menjadi provinsi. Apa? Gara-gara apa? Gara-gara sawit. Waktu itu hanya ada itu adalah HPH. HPH meninggalkan apa? Hanya meninggalkan jalan bekas jalan logging. Nah itu, jadi artinya luar biasa. Pembangunan sawit itu terhadap pembangunan ekonomi daerah, pembukaan daerah baru luar biasa. Saya pelaku sejarah. Saya bisa menceritakan ya. Saya masih ada di sana yang hidup. Kemarin saya ke sana ketemu dengan salah satu penduduk asli sana ya. Dia peluk saya luar biasa karena merasa luar biasa, kalau tidak ada pembangunan ini mau jadi apa sini. Waktu saya kalau mau rapat dipanggil bupati saja, saya harus menaikkan bendera merah putih di pinggir pantai. Kenapa, Pak? Karena supaya kapal itu kelihatan. Oh, ini ada penumpang. Ada penumpang. Nah, gitu. Oh, jadi tandanya itu ya, Pak ya. Sampai seperti itu, coba bayangkan. Itu tahun 90. Seperti itu. Jadi luar biasa. Sekarang sudah menjadi kota. Sekarang udah ada jalannya, jalan hot mix gitu. Jadi luar biasa. Kemudian saya dipindahkan ke Kalimantan Tengah, saya bangun di Kalimantan Tengah. Saya membangun di areal transmigrasi terlantar, coba. Sekarang dari kecamatan menjadi kabupaten. Apa nama daerahnya? Lamandau. Nah, itu juga karena sawit kan gitu. Jadi luar biasa. Jadi ya yang orang-orang yang tidak mengerti tadi mengatakan sawit itu tidak menguntungkan untuk rakyat, tidak menguntungkan untuk negara. Lah, saya itu pelaku sejarah. Saya yang membangun. Saya dari daerah seperti yang saya bilang, jin aja tidak mau buang anak di situ, sekarang jadi provinsi. Coba. Dan itu karena sawit. Nah, gitu. Dan itu diakui betul karena sawit. Lah kok masih ada yang mengatakan seperti itu? Ya mungkin ketidaktahuan. Tapi ini harus kita kasih tahu orang juga, Pak. Dan kita bersyukur. Kita lihat coba di daerah sawit. Pertumbuhan ekonomi itu ditopang dari sawit loh, dari teman-teman petani itu. Harga TBS yang bagus, terjadi perputaran ekonomi luar biasa di daerah tersebut, perputaran ekonomi. Dan kita terima kasih dengan pemerintah juga karena ada mandator biodiesel, sehingga harga sawit bisa terjaga dengan baik. Tetapi harus seimbang biodiesel tersebut, jangan sampai terlalu tinggi akibatnya malah backfire ke kita. Jadi sekali lagi saya minta teman-teman yang tidak tahu itu bahwa sawit itu betul-betul menjadi penopang ekonomi nasional, ekonomi Indonesia, dan
ternyata bisa betul-betul membuka daerah-daerah remote area yang sekarang menjadi daerah ekonomi baru. Jadi daerah yang dulunya kota jin buang anak Ya, istilahnya gitu Pak ya. jin aja tidak Jin nggak mau. buang anak. Kalau bukan tempat jin aja Jadi tidak nggak mau mau buang anak. Jadi sekarang menjadi sentra ekonomi ya Pak. sentra ekonomi. Di Mamuju berapa tahun Pak Bapak? Saya 4 tahun lah di situ. 4 tahun. Ya, Lalu apa yang kemudian membuat digantikan ya. Bapak betah di sana? Ya karena saya merasa waktu itu bahwa saya bisa bangun ini. Bisa Pak. Saya yakin bahwa ini daerah bisa terbangun. Ini daerah bisa maju gitu. Walaupun pertentangannya luar biasa waktu itu. Iya. Sampai yang waktu itu di daerah itu tuh katanya ada bisa kepala bisa empuk sendiri kan begitu. Karena ada apa Mistis itu mistis begitu kalau menentang masyarakat situ tidak mau terima kan. Tapi saya yakin saya datang ke sana dengan niat baik. Saya akan membangun daerah ini. Iya. Jangan saya katanya Pak kalau disuguhin minum jangan diminum. Jadi Pak. minum. Saya waktu itu sengaja sampai saya tuh berat badan saya tuh tinggal 45 kilo waktu itu. Dari 60 kilo lebih. Karena saya saking luar biasa saya tidak bisa kemana-mana, gimana coba? Tidak bisa kemana-mana, kemudian ditentang oleh masyarakat sekitar. Mereka tidak tahu sawit, mereka taunya waktu itu adalah mereka panen rotan, kemudian mereka mancing ikan yang ada. Mereka kalau buktinya mana sawit harus besok ada buktinya lah. Ya kan nggak bisa. Kan butuh waktu kan gitu. Nah akhirnya terbangun. Saya waktu itu sampai tidak bisa membangun daerah tersebut karena pertentangan semua pihak. Anak buah saya itu sampai diikat di pohon, dikasih semut ngerang-ngerang coba. Waktu itu perjuangannya luar biasa. Kan itu. Sampai seperti itu. Akhirnya saya harus ketemu dengan tokoh masyarakat yang disegani situ. Sampai akhirnya Pak, Bapak kalau disuguhin minum jangan minum. Saya nggak sampaikan, wah nggak apa-apa, saya nggak mau sombong. Saya hanya dalam hati, saya kembalikan kepada Allah. Dengan niat baik ini, saya kembalikan kepada Allah. Begitu saya disuguhin waktu itu, saya datang ke rumahnya, saya sengaja Lebaran itu tidak pulang. Saya Lebaran mau silaturahim dengan tokoh-tokoh yang ada di situ. Saya setelah sholat Id, saya datangin satu-satu, disuguhin kopi susu. Saya udah dengar cerita kalau mereka suguhin kopi susu artinya menghormati kita, menghormati tamu. Saya baca Bismillahirrahmanirrahim karena saya Islam, saya baca Al-Fatihah yang saya tahu lah saya baca, saya minum. Alhamdulillah tidak apa-apa. Bahkan beberapa hari kemudian bisa buka itu area, bisa buka jalan, bisa apa. Nah seperti itu. Berapa Pak dulu pembukaan arealnya Pak luasnya? Tidak besar di situ waktu itu, inti hanya 2.000, sisanya plasma kalau tidak salah sekitar 5.000 jadi 7.000 hektar. Begitu. Tetapi dengan 7.000 hektar itu sudah membuka yang saya buka awal ya. Tapi setelah itu dengan pengembangan baru kan total besar. Ya itulah yang tadi ada PT lain, ada apa semua. Akhirnya kan ada berdatangan investor baru setelah mereka melihat. Tetapi yang ada di daerah Mamuju itu waktu itu hanya 2 perusahaan. Yaitu dua perusahaan yaitu Unggul Widya dan juga Astra Agrolestari. Itulah sebenarnya kalau kita lihat dengan jernih dan jujur, itulah sebenarnya mengembangkan daerah Mamuju itu sehingga menjadi seperti sekarang. Seperti sekarang ya. Dan kalau nggak salah ada tugunya juga tuh Pak. Tugu buat TBS sawit atau apa itu di Mamuju Barat tuh. Pak ini kan Bapak berarti Pak ini masuk kategori planters nih Pak. Iya betul. Nah, sebenarnya saya pesan Bapak buat anak-anak muda yang minat jadi planters, apa pesan Bapak? Saya rasa begini, ini jangan sampai gini. Kita mengambil contoh jurusan agronomi atau tanah atau yang lain ya. Kemudian maunya tuh kerja di kota. Saya mau kerja jadi pegawai bank misalnya. Saya mau kerja. Nah itu jangan. Bahwa Indonesia masih butuh tenaga kalian sebagai planters. Contoh nih paling di sawit ya. Peremajaan sawit rakyat itu kan butuh pendampingan. Perusahaan kan butuh orang-orang yang bisa mendampingi itu juga misalnya. Perusahaan juga butuh melakukan replanting. Perusahaan sawit itu terus-menerus melakukan rekrutmen kan gitu. Jangan sampai nanti kalau ditempatkan di daerah misalnya di Kalimantan atau di Sulawesi terus menolak. Nah itu harus yakin bahwa Anda sebagai planters menunjukkan keahlian Anda demi Indonesia. Jangan demi demi dirinya sendiri itu udah pasti. Tetapi kalau kita melihat lebih jauh lagi bahwa kita demi yang lebih besar lagi, lebih semangat sehingga
benar-benar kita bisa mengabdikan ya gitu. Keahlian kita Kemampuan ya. semua ya untuk Indonesia ya, gitu. Pak. Apa yang perlu dipersiapkan Pak? Atau skill apa nih buat teman-teman planters Kalau skill atau itu mental mungkin ya Pak? yang utama mental. Mental ya. Sebenarnya kalau masalah ilmu kan bisa dipelajari. Iya. Baca buku sekarang banyak. Iya. Kita buka HP aja udah bisa gimana sih cara mupuk yang dengan baik. Lu sekarang udah gampang. banyak. Zaman saya dulu nggak ada. Nggak ada Pak ya? Kan begitu. Iya. Itu kita apa-apa harus baca koran, harus cari buku kan buku, itu, beli buku kan. Nah sekarang kan gampang. Mental Mental ya. yang utama. Itu yang harus dipersiapkan. Yang harus utama, dipersiapkan. Dan teman-teman perusahaan sendiri melihat planter ya generasi sekarang Gen Z itu apa yang coba dibangun Pak dari aspek mental? Ya utamanya tadi masalah mental ya, masalah jangan sampai gitu mereka bahwa inginnya saya hanya mau kerja di kota kan itu. Nah itu harus dihilangkan. Sekarang kalau kita lihat ya hampir di semua sentra sawit itu sudah aksesnya sudah bagus. Bagus ya Pak ya. Tidak ada zaman saya dulu harus jam 2 pagi. Kemudian saya pernah itu panggil bupati ya ke Mamuju. Saya pernah itu kapal itu pecah depannya. Jadi pecah tuh sampai akhirnya saya tidak ada pelampung di situ karena kapalnya tradisional. Saya cari peti situ supaya kalau pecah saya bisa ngambang kan itu. Sampai seperti itu perjuangan dahulu. Sekarang tidak ada. Akses sudah bagus ya Pak ya? Ada pesawat terbang, naik darat bisa, walaupun mungkin berhari-hari. Harusnya perjuangannya tidak seperti dulu lah. Sekarang jauh lebih mudah. Nah itu. Dan dari aspek kesejahteraan juga planters sekarang bagus ya Pak? Bagus. Di ini ya di kebun ya Pak ya? Bagus, jadi tidak ada yang orang bilang katanya perusahaan atau perusahaan sawit atau sawit itu justru menyengsarakan rakyat, karyawan. Tidak ada seperti itu. Karena punya fasilitasnya juga yang saya tahu luar biasa, mulai dari tempat tinggal, kemudian juga jaringan untuk internet juga, kesehatan juga sudah lebih baik ya Pak ya. Betul. Dan ini tentu saja kita harapkan ya Pak Presiden juga bisa kita memberikan kepastian, khususnya ini kita garis bawahi kepastian ya Pak ya. Dari perbincangan kita ada kepastian dan juga teman-teman pelaku usaha juga tidak ragu-ragu dalam nanti mengambil kebijakan investasi ya Pak. Betul. Ya saya berharap sih podcast ini nanti juga ditonton oleh Bapak Presiden ya. Amin. Bapak Presiden, kemudian Pak ya paling tidak Pak Presiden tahu bahwa ini loh sebenarnya kondisi dunia usaha seperti ini. Kita support kok, selama ini kita support pemerintah. Kita betul-betul kita tidak pernah menjadi anak bandel gitu, tidak ya. Betul. Kita support. Masalah Pak UDR kita support. Ini sekarang masalah Trump tarif kita support. Bagaimana supaya tarif itu bisa kembali seperti semula 0% untuk sawit. Kita support. Nanti dengan bagaimana dengan berbagai cara lah untuk kita bisa support yang dalam arti positif ya. Gitu. Nah seperti itu. Artinya kita benar-benar menyayangkan apabila ini sejarah terulang. Contoh yang kita waktu yang ada itu kan kita pernah menjadi eksportir terbesar kedua gula di dunia, itu. Kemudian sekarang kita menjadi importir yang besar. Kan gitu. Betul. Nah kita jangan sampai nanti sawit ini kita tidak sadar terus terjadi gonjang-ganjing terus menerus sementara kita adalah konsumen minyak sawit terbesar di dunia. Nanti malah kita impor minyak nabati kan bisa terjadi. Tidak menutup kemungkinan betul. Tidak menutup. Kita belum tahu loh ada negara lain tiba-tiba nanti berhasil dia menanam sawit ya, misalnya dia walaupun sekarang belum bisa, tiba-tiba bisa menggantikan Indonesia. Udahlah, nggak perlu Indonesia, nggak jelas suplainya, nggak jelas ya kan, tidak ada kepastian suplai. Mereka berusaha terus akhirnya berhasil mereka. Itu habis kita. Itu yang mesti hati-hati. Kita harus setuju sekarang ini mumpung kita menjadi terbesar dan mereka butuh kita layani pembeli dengan baik, kita layani konsumen dunia dengan baik, supaya dia tidak berpikir lagi aneh-aneh bahwa gimana, ini bahaya Indonesia. Nah, jangan sampai seperti itu, sehingga kita tetap sustain, terus kita bisa menjadi produsen terbesar di dunia dan eksportir terbesar di dunia. Begitu. Dan posisi kita juga menjadi yang sangat berpengaruh ya Pak ya. Betul. Karena seperti kata Pak Presiden kan banyak dunia yang membutuhkan sawit ini. Betul. Pak Presiden tahu sekali. Ya. Jangan sampai nanti ketika kembali ke luar negeri malah sawitnya juga nggak ditanyain lagi ya Pak. Betul. Jadi itu harapan kita semua ya, semoga industri sawit ini bisa
tumbuh lebih baik Pak di tahun Amin, ini. amin ya Rabbal. Tentu saja ini butuh dukungan dari semua pihak, Betul. pemerintah pada khususnya, kemudian teman-teman pelaku usaha, petani dan juga teman-teman apa ya sekarang ada UMKM juga Pak di sawit. Ini kan juga artinya sawit punya multiplier effect luar biasa besar, dan jangan sampai tadi seperti kata Pak Edi bilang, industri ini sawit hanya menjadi kenangan. Iya, betul. Seperti itu. Baik, Pak Edi, terima kasih untuk perbincangannya. Semoga nanti kapan bisa balik lagi ya Pak. Iya. Bincang-bincang di studio podcast Sawit Indonesia. Dan jangan lupa untuk sahabat Sawit Indonesia, subscribe, like, dan juga share episode kita kali ini bersama Pak Edi Martono. Terima kasih Pak Edi. Terima kasih. Semoga bisa kembali lagi. Terima kasih ya. Terima kasih, Ya, terima kasih. Salam Sawit Indonesia. Ya.